Tidak semua gedung berdiri dari beton. Beberapa berdiri dari tragedi. Lantai 13 Menara Sakti pernah ditutup karena kesurupan massal. Dan pada kesempatan ini, seseorang kembali ke sana. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari suara yang seharusnya tidak terdengar lagi. Ardan, 41 tahun. Seorang editor video freelance, baru saja menerima tawaran pekerjaan untuk mengarsipkan rekaman dokumenter di sebuah gedung tua bernama Gedung Menara Sakti. Gedung itu sepi, sudah lama tidak dihuni, dan hanya dipakai untuk menyimpan arsip-arsip lama. Pemilik baru ingin memulihkan gedung itu. Ardan membutuhkan uang, jadi ia menerima. Namun dari awal, ada sesuatu yang mengganggu. Tugasnya dilakukan di lantai 13. Padahal, banyak gedung tidak pernah punya lantai 13. Karena pamali. Tapi Menara Sakti punya. Dan lantai itu, dikatakan pernah menjadi tempat kasus kesurupan massal 20 tahun lalu. Kasus yang membuat gedung itu ditutup. Ardan mengabaikan desas-desus itu. Hingga ia melangkah masuk ke elevator, sendirian. Dan tombol 13 menyala dengan sendirinya. Lantai 13 gelap. Lampu berkedip, tembok kusam, dan udara dingin seperti ruang bawah tanah. Ardan berjalan menuju ruangan arsip. Rekaman lama berserakan. Ketika ia memasukkan kaset pertama ke alat pemutar tua, audio terdengar. "Tolong, jangan biarkan dia masuk." Ardan berhenti. Itu bukan bagian dari rekaman dokumenter. Itu suara seseorang. Suara ketakutan yang nyata. Ia memundurkan rekaman. Suara itu hilang. Tidak ada. Saat itulah Ardan mendengar suara ketukan dari lorong. Pelan. Berulang. Seperti seseorang mengetuk dinding dengan kuku. Tok. 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 Ardan mendekat. Lorong terasa lebih gelap. Di ujung lorong, ada pintu besi berkarat yang tidak ada dalam denah lambang gedung. Pintu itu bergerak sedikit. Seolah ada seseorang di belakangnya, mencoba keluar. Pintu itu terbuka hanya sejengkal. Ardan melihat mata seseorang di balik celah. Mata perempuan. Gelap dan memohon. Tolong buka pintunya, dia masih di sini." Ardan tersentak mundur. "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas cepat. Panik. "Tolong buka, aku tidak bisa keluar, dia sudah dekat." Lalu, suara lain mengaum di balik perempuan itu. Bukan suara manusia. Ardan jatuh terduduk. Saat ia mengangkat kepala, celah pintu sudah tertutup lagi. Dan pintu itu kini terkunci rapat. Seolah tidak pernah terbuka. Ardan kembali ke ruang arsip dengan nafas tergesa. Kaset selanjutnya ia putar. Video itu menampilkan lantai 13, 20 tahun lalu. Rekaman CCTV. Buram, gelap, tapi cukup jelas. Puluhan orang berteriak. Beberapa pingsan. Beberapa merangkak di lantai sambil memukul kepala sendiri. Lampu pecah satu persatu. Dan di tengah mereka, ada seorang perempuan dengan rambut panjang. Berdiri sendirian. Menggoyangkan kepala dengan ritme tak manusiawi. Mulutnya bergerak cepat. Tapi tidak bersuara. Di detik terakhir,
Ia mendongak ke arah kamera. Matanya sama seperti mata yang Ardan lihat di balik pintu tadi. Lalu layar hitam. Dan seluruh ruangan tiba-tiba dingin seperti freezer. Ardan mematikan alat pemutar. Namun suara itu tetap terdengar. "Tolong, Reza." Ardan terpaku. Namanya bukan Reza. Tapi suara itu memanggilnya seperti dia mengenalnya. Ardan merasa kepalanya berat. Sakit. Dan untuk pertama kalinya, ada ingatan samar yang muncul. Ia pernah berada di lantai 13 sebelumnya. Ia pernah mendengar suara perempuan itu. Ia pernah berlari dari koridor gelap yang sama. Dan ia pernah meninggalkan seseorang. Ardan memegang kepala. "Ingatanku, kenapa seperti ada bagian yang ditutup?" Suara di belakangnya menjawab, "Karena kau memang pernah di sini." Ardan tersentak. Di belakangnya berdiri satpam gedung bernama Pak Rojali. Pria tua yang tadi mengantarnya. Wajahnya tegang. "Mas Ardan, sebenarnya Mas dulu pernah kerja di sini. Tapi waktu kesurupan massal terjadi, semua orang yang selamat kehilangan sebagian ingatan." Ardan terdiam. Dan Mas Ardan, satu-satunya orang yang berlari keluar. Ardan terperangah. "Siapa yang kutinggalkan waktu itu?" Pak Rojali menunduk. "Adik perempuan Mas." Ardan terpaku. Darahnya seperti berhenti. Nama adiknya, Kirana, 18 tahun saat kejadian. Ardan menggigil. Ia tidak pernah mengingat ia punya adik. Atau ada kenangan tentang adik yang hilang dari ingatannya. Pak Rojali berkata pelan. Kirana tak pernah ditemukan. Beberapa orang bilang sukmanya tertelan gedung ini. Dan lantai 13, tempat dia terakhir terlihat. Ardan linglung. Kirana? Adiknya yang hilang. Perempuan yang ia lihat di rekaman tadi. Mata itu. Ketukan itu. Celah pintu itu. Itu. Kirana. Dia masih hidup? Tanya Ardan dengan suara remuk. Pak Rojali menatap dinding gelap. Hidup atau tidak, entah. Yang jelas, lantai 13 belum melepaskannya. Ardan memutuskan mencari pintu besi itu lagi. Namun kali ini lorong tampak berbeda. Lebih panjang. Lebih gelap. Seperti mimpi buruk yang mengambil bentuk nyata. Lampu berkedip cepat. Bayangan bergerak tidak sinkron dengan tubuhnya. Udara berdesis seolah bernafas. Ardan mendekati pintu. Dan suara dari balik pintu bergema. Mas, aku dingin. Aku takut. Kenapa Mas pergi waktu itu? Ardan gemetar. Kirana menangis. Aku tidak pergi, aku tidak tahu, aku. Pintu itu bergetar keras. Seolah sesuatu mendorong dari dalam. Mas. Mas Ardan. Jangan biarkan dia masuk. Sebuah tangan pucat muncul dari sela-sela pintu. Menggapai-gapai. Kurus. Dingin. Tangan Kirana. Ardan berusaha menariknya. Namun tangan itu tertarik kembali ke dalam kegelapan. Oleh sesuatu dengan kuku panjang dan hitam. Ardan menjerit, mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci lagi. Dan terdengar suara kuku-kuku itu menggores pintu dari dalam.
Pak Rojali menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan ke orang luar. Di lantai 13, ada sesuatu yang menguasai orang-orang yang hatinya lemah. Roh ini tidak pernah ingin keluar dari gedung. Ia butuh wadah. Tubuh manusia. Ardan merasa darahnya membeku seketika. Yang hilang, mereka bukan mati. Mereka diambil. Ardan memandang pintu besi. Dan Kirana? Ia mencoba melawan roh itu. Dan gagal. Tapi tidak sepenuhnya kalah. Itulah kenapa ia terjebak. Ardan mengepalkan tangan. Aku akan mengambilnya kembali. Pak Rojali menahan bahunya. Mas Ardan. Kalau Mas membuka pintu itu, roh itu bisa pindah ke Mas. Ardan menjawab tanpa ragu. Lebih baik aku dikutuk, daripada dia sendirian. Ardan membawa perkakas tua. Palu. Linggis. Ia memukul gembok pintu besi. Brak! 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 Setiap pukulan membuat gedung bergetar. Lampu pecah. Lorong memanjang seperti labirin hidup. Suara Kirana terdengar di dalam. Mas! Mas, jangan dibuka. Dia ada di sini. Tidak apa. Ada aku di sini, Kirana. Gembok pecah. Ardan membuka pintu. Dan kegelapan menelan semuanya. Di balik pintu, bukan ruangan. Melainkan ruang gelap seperti hutan hitam. Lantai dipenuhi bayangan bergerak. Dinding seperti akar kering. Di tengah ruangan itu, Kirana berdiri. Tubuhnya kurus. Mata hitam. Mulutnya retak. Tapi ia tersenyum kecil saat melihat Ardan. Mas, akhirnya datang. Ardan hendak meraihnya. Namun dari belakang Kirana, bayangan raksasa muncul. Tinggi. Tanpa wajah. Kukunya panjang. Roh yang menguasai lantai 13. Roh dendam. Roh tragedi. Roh yang kelaparan. Ia berbisik. Tubuhmu lebih kuat. Aku ingin yang lebih muda ini. Tapi kau lebih cocok. Ardan berdiri menghadang Kirana. Ambil aku. Lepaskan adikku. Roh itu tertawa seperti kaca pecah. Kau sudah meninggalkannya sekali. Dan kini, kau meninggalkannya lagi. Dengan datang ke sini. Ardan bergetar. Kirana berteriak. Mas, jangan dengarkan dia. Roh itu mengangkat Kirana dengan bayangannya. Ia menjerit. Ardan berlari. Bayangan itu merasuki tubuh Ardan. Kepalanya panas. Darahnya seperti mendidih. Matanya gelap. Telinganya berdenging. Ia mendengar suara-suara. Kau pengecut. Kau meninggalkan adikmu. Kau lari. Kau bukan apa-apa. Biarkan aku ambil tubuhmu. Ardan meronta. Tapi tubuhnya terasa berat. Ia melihat Kirana menangis. Mas, jangan pergi lagi. Tolong. Ingatan Ardan kembali. Ia ingat malam 20 tahun lalu. Ia benar-benar lari. Ia ketakutan. Ia meninggalkan Kirana. Dan rasa bersalah itu, yang membuat roh jahat bisa masuk.
Kesurupan itu semakin kuat. Ardan memukul tembok. Ia mencakar lantai. Ia tertawa, lalu menangis. Namun dari selam mimpi buruk itu, Ardan melihat Kirana. Ia berjalan pelan, meski tubuhnya lemah. Matanya penuh cinta dan kepedihan. "Mas, aku tidak pernah menyalahkan Mas. Aku tahu Mas juga takut." Air mata Ardan mengalir. "Kalau Mas jatuh, aku ikut jatuh. Jadi tolong, kembali." Kirana memeluk Ardan. Dan kehangatan itu menghancurkan kegelapan. Bayangan di tubuh Ardan berubah berasap. Dan menjerit kesakitan. Roh itu mencoba kembali ke Kirana. Namun Ardan menghalangi. "Jangan sentuh adikku lagi." Ardan memukul bayangan itu dengan linggis. Setiap pukulan membuat ruangan berderak. Kirana ikut membantu, mengucapkan doa yang pernah diajarkan mbahnya. "Sukma singelangi peteng, bali maring dalane. Ojo endeki wong urip maneh." Roh itu berteriak hingga hutan bayangan mulai runtuh. Ardan mengambil tangan Kirana. "Mari pulang." Mereka berlari ke pintu. Roh itu mencoba mengejar. Namun pintu besi tertutup sendiri. Jab! Dan seluruh lantai 13 bergetar keras. Ardan terbangun di tangga darurat. Kirana tertidur di sampingnya. Tubuhnya nyata. Bernapas. Hidup. Pak Rojali menemukan mereka. Ia menangis melihat Kirana masih hidup. "Syukurlah, syukurlah." Gedung Menara Sakti retak-retak. Lantai 13 runtuh sebagian. Seolah roh itu benar-benar hancur bersama ruangannya. Sinar mentari pagi menyinari gedung itu. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun terakhir, Ardan dan Kirana kembali ke rumahnya. Kirana perlahan pulih. Meski traumanya panjang, ia tidak lagi sendirian. Ardan menulis kejadian itu dalam jurnalnya. Judulnya, Lantai 13, Suara yang Merebut Jiwaku. Malam itu, Kirana berkata pelan, "Mas, terima kasih untuk datang lagi." Ardan tersenyum. "Maaf karena pernah pergi. Tapi aku tidak akan pergi lagi." Dan di luar jendela, gedung Menara Sakti diruntuhkan. Dengan runtuhnya gedung itu, rohnya pun lenyap untuk selamanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Ardan, ia benar-benar merasa ia menang. Ia pulang. Dan ia menyelamatkan seseorang yang berarti. Beberapa pintu memang seharusnya tidak dibuka. Tapi ada pintu yang hanya bisa tertutup jika seseorang berani kembali. Ardan telah pulang. Dan lantai 13 akhirnya tenang. Di sini kisah berhenti. Namun, bayangannya akan tetap ada di lorong-lorong gelap yang pernah kau lewati sendirian.